Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saya di sini akan mencoba memberikan tutorial untuk menginput kinerja BKN tahun 2022 yang dipergunakan untuk menyusun SKP 2022. Yang mana SKP ini diperuntukkan untuk ASN baik PNS maupun P3K. Oke, langsung saja kita buka browsernya. Saya pakai Mozilla, pakai Google ya, Chrome. Di sini intinya Bapak Ibu bisa menggunakan semua browser yang ada, baik Google, Mozilla ataupun yang lain ya. Kita masukkan kinerja BKN, kita pilih di sini adalah kinerja 2022. Kemudian kita lakukan login. Ya. Persiapkan untuk login ini adalah akun dari MySAPK Bapak Ibu semuanya. Ya. Kita masuk di sini. Ya. Ya, kita klik login. Kemudian kita masukkan dari username Bapak Ibu semuanya. Saya buka WA ya. Ya, jadi kita masukkan username-nya, kemudian juga password-nya jangan lupa. Ya, kemudian kita klik masuk. Nah, ternyata ini adalah tidak sesuai. Ya. Ya, coba saya perbaiki. Sorry. Ya, saya masukkan. Masuk. Nah, oke, sudah bisa. Ya. Kemudian langkah yang berikutnya setelah Bapak Ibu bisa login, silahkan klik tambah SKP. Ya, tambah SKP di sini ya. Itu Bapak Ibu hanya butuh yaitu menentukan tanggalnya. Yang pertama adalah periode awal. Kita isi 1, bulannya adalah Januari yaitu 1, kemudian tahunnya 2022. Kemudian periode akhirnya adalah 31 Desember bulan 12 tahun 2022. Ya. Kemudian pendekatannya adalah kuantitatif. Kemudian kita klik OK. Ya, sehingga di sini sekarang langkah berikutnya adalah Bapak Ibu persiapkan file SKP bulan Juli Desember tahun 2021 untuk kita memudahkan memasukkan pengisian detail SKP. Ya, jadi disiapkan filenya, dibuka dulu, kemudian di tampilan kinerja ini kita klik detail SKP. Ya, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya. Sudah betul datanya. Nah, kita nanti akan mulai mengisi yaitu dengan tambah RHK ya. Tambah RHK ini, tapi jangan lupa tadi siapkan dulu file Excel-nya dari SKP 2021 bulan Juli sampai dengan Desember. Nah, tambah RHK di sini. Nah, kita akan melihat satu-satu.
Ini kita sesuaikan saja. Berarti yang pertama kita mengisi sebentar, ini saya pindahkan dulu. Ya. Kita lanjut di sini klik detail SKP. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengklikkan tambah RHK. Ya, tambah RHK. Kemudian kita cari yang pertama. Nanti misalkan ya terpenuhnya, nah ini saja. Kita ambil salah satu, terserah Bapak Ibu itu. Kemudian pilih jenis RHK-nya yaitu utama. Kemudian rencana hasil kerjanya Bapak Ibu ambil dari file Excel yang tadi sudah saya suruh untuk membuka. Jadi ini file Excelnya saya sudah ada. Bapak Ibu lihat pada sheet rencana SKP jabatan fungsional ya. Rencana SKP JF. Kita buka di sheet situ, kita nanti tinggal kopas saja. Dan mengambilnya adalah pada kolom ketiga yaitu tentang rencana kinerja. Jadi di sini silahkan Bapak Ibu tinggal mengcopy ya. Mengcopy sampai akhir, Ctrl C. Kemudian kita kopikan ke sini. RKH, Ctrl V. Ya. Oke. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kalau masih ada lagi, klik tambah RHK lagi, ya. Kemudian kita lakukan terus, ya. Misalkan ini kita klik tambah, ya. Kita klik tambah, kemudian nanti kita buka lagi. Kita lihat lagi sampai dengan milik panjenengan ada semuanya di situ, ya. Jadi di sini kan ada menyusun perangkat, terlaksananya pembelajaran dan lain-lain. Ini silahkan di-copy satu persatu. Semua terserah Bapak Ibu lakukan di rencana kinerja ini, di-copy semuanya sampai selesai di kinerja tambahan. Ya, jadi di sini tadi Bapak Ibu kan Radar Musik RKH ada jenis RHK ini ya. Ini kan ada utama, ada tambahan. Kalau yang utama berarti Bapak Ibu pilih yang utama, kalau tambahan berarti pilih yang tambahan. Kemudian datanya sama, RKH-nya, deskripsinya diambilkan dari yang utama ya, yang utama, yang tambahan juga dari yang tambahan. Oke ya. Sekarang setelah selesai hasilnya adalah seperti ini. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Ya. Tampilannya seperti ini. Sekarang kita akan melanjutkan. Setelah muncul seperti ini, ini kita akan coba di sini ya. Kita ini edit karena saya lihat masalah close bentar. Ini saya hapus ya, oke. Yang tidak asli bisa dihapus ya. Nah, sekarang kita akan klik tambah indikator ya. Jadi sudah masuk semuanya, ini yang tambahan ya. Sudah masuk juga, saya klik tinggal tambah indikator ya. Kemudian kita masukkan aspeknya. Tugas tambahan tadi kita yang pertama adalah kuantitas ya. Indikatornya di mana? Kita buka lagi file Excelnya. Nah, file Excelnya adalah keanggotaan dalam PGRI. Kita copy saja. Jadi tidak perlu mengetik satu persatu. Ctrl V. Kemudian targetnya adalah satu laporan. Oke. Kemudian berikutnya lagi kita klik tambah indikator di poin yang sama lagi. Aspeknya adalah sekarang kualitas. Ya. Indikatornya kita buka kembali file Excelnya. Ya, kemudian indikator dari organisasi yang berikutnya adalah persentase karena kita terkait kualitas. Ctrl C. Kita kopikan lagi ke sini. Ctrl V. Kemudian targetnya kita isi 100%. Oke. Tambah indikator lagi ya sampai indikatornya selesai. Adalah waktu yang ketiga. Untuk biaya tidak perlu. Waktu, kemudian kita buka kembali. Jadi ini dicermati Bapak Ibu.
ini indikatornya kan ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Ya, ini sama. Jadi setiap RHK nanti, setiap rencana itu ada 3 indikator yang akan kita isikan. Ya, baik di utama maupun di tambahan. Kemudian targetnya berapa? Ini kita 12 bulan. Kita pilih saja 12 bulan. Oke. Ya. Kemudian kita lengkapi lagi yang berikutnya. Oh, ternyata tugas tambahan dari pegawai di sini adalah sebagai ada anggota MGMP misalkan. Bapak Ibu sebagai anggota MGMP ya kita sama. MGMP-nya MGMP apa sesuaikan ya. Aspeknya sama, kuantitas. Kemudian indikatornya kita samakan, tadi kita copy saja ya. Kita copy keanggotaan dalam sesuai Ctrl C, Ctrl V, data dalam MGMP bahasa Inggris. Targetnya adalah, kuantitasnya adalah 1 laporan. Oke. Kemudian sama, yang berikutnya indikator yang kedua adalah persentase partisipasi aktif ya. Kita pakai lagi kualitas. Kualitas kita copy kembali dari Excelnya ya. Yang berikutnya adalah pada organisasi, Ctrl C, sesuaikan organisasinya ya. Jangan asal kopas, tapi kalau memang perlu diketik ya kita tambah ketikan organisasi MGMP bahasa Inggris. Ya, kemudian targetnya adalah kualitasnya 100%. Oke. Kemudian kita masih punya PR, tambah lagi 1 indikator yaitu terkait dengan aspek waktu ya. Waktu. Kemudian di sini kita sama, kita kopas ya. Waktu pelaksanaan. Ctrl C, Ctrl V, kemudian targetnya adalah 12 bulan ya. Oke. Begitu, ini kita sudah selesai untuk mengisi dari indikator kerja ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mengajukan SKP ini ya. Klik ajukan ya. Apakah Anda mengajukan? Oke. Kita ajukan lagi dulu. Kita ajukan. Oke, sebentar. Kita ajukan, oke. Status, oh ya, oke, jadi saya salah. Oke. Kontrol F10. Ya. Kemudian tadi setelah kita selesai mengisi ya dari judul SKP, sekarang kita lanjut, kita akan membuka akun dari PLT kepala sekolah yang ada ya. Kemudian di sini kalau kita lihat ke depan ya, ini adalah begitu akun masuk, kita pilih yang atas ya, yang PLT Kepala Sekolah SMK 1 Bangsri. Karena di sini Pak Yan ada 2, yang satu PLT, yang satu adalah sebagai guru ya, guru di kepala definitif di SMK Negeri 2 Jepara. Di sini kita klik pada penilaian ya. Kalau kita lihat SKP bawahan ya, sini klik SKP bawahan ya. Di sini maka tadi data yang sudah kita ajukan akan muncul di sini. Kita klik, misalkan saya di sini ada Burista, saya klik detail ya. Ya, kemudian di sini kita rubah dulu ya. Kita di sini ya, ini ada edit ya, ekspektasi ya. Kita di sini akan mengisi terkait dengan ekspektasi khusus pimpinan ya. Di sini kita klik, kita lihat, ini ada, saya buka untuk filenya dari Bapak Kepala Sekolah
Maaf, saya lihat lagi SKP-nya. Saya coba tadi ya. Sudah saya siapkan semuanya. Nah, yang bersangkutan kita sesuaikan N, Ctrl C, kemudian klik di sini tadi ya, ekspektasi pimpinan. Tadi kita lihat SKP, kemudian SKP bawahan, salah. Saya membukanya di sini. Nah, oke. Ctrl V. Oke. Ya. Kemudian lanjutkan sampai yang berikutnya lagi, masih di akun kepala sekolah tadi ya. Kita masukkan lagi ekspektasi yang kedua, yaitu ekspektasi yang kedua dari kepala sekolah, penilaian kepala sekolah N, Ctrl C. Kemudian kita lagi masukkan di sini, maaf, akunnya yang kepala sekolah tadi, Ctrl V, kita klik OK. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku kerja terkait dengan kompeten. Kita klik edit kembali, kemudian kita buka lagi. Jadi kita tidak ngetik ya, tapi tinggal mengkopas saja. N, Ctrl C. Ini kita kopas, Ctrl V. Oke. Kemudian perilaku yang berikutnya adalah harmonis. Kita klik edit. Harmonis, betul tidak? Oh, ya, betul. N, Ctrl C. Kemudian kita buka kembali, Ctrl V. Oke. Selama jaringan itu aman, kita akan cepat menyelesaikan. Nah, ini kemudian ada loyal. Tapi kalau jaringan dari server pusat itu banyak yang menggunakan, ini kita sesuaikan. Ya, seperti di jam-jam sibuk di siang hari itu kita akan terkendala karena server ini dipakai oleh banyak orang ya, bukan hanya sekedar Jawa Tengah saja, tapi se-Indonesia. Jadi memang kita harus bermain dengan jaringan, dengan koneksi internet. Sehingga biasanya tips saya mengerjakannya adalah pada malam hari. Nah, apalagi tengah malam jam 1 itu sudah lancar semuanya jaringannya. Ya. Kemudian masih lanjutkan yang adaptif. Perilakunya apa? Kita copy kembali juga. Adaptif. N, Ctrl C. Ctrl V. Oke. Kemudian kolaboratif yang terakhir untuk perilakunya. N, Ctrl C, lalu Ctrl V. Oke. Ya, sudah terisi semua ya. Kemudian setelah kita terisi, pada edit status kita rubah. Tadi kan statusnya adalah pengajuan ya. Kita klik edit status, untuk kita menjadikannya adalah persetujuan. Ya. Kita klik OK. Kemudian berarti sekarang kita akan berpindah
ke akun yang bersangkutan. PNS sendiri ya, tadi kan akun kepala sekolah ya. Sekarang kita berpindah ke akun yang bersangkutan. Kita lihat di sini saya sudah buka ya akunnya. Saya menggunakan 2 browser ya. Jadi saya menggunakan Google Chrome untuk apa? Untuk akunnya PNS yang bersangkutan, sedangkan Microsoft Edge untuk yang akun kepala sekolah sehingga bisa cepat. Karena nanti prosesnya ada memang keluar masuk akun pribadi, akun kepala, akun pribadi, akun kepala. Ya, oke, kita sudah sampai di sini. Sekarang kita klik di SKP ya. Kemudian kita klik penilaian. Ya, di sini sudah menjadi persetujuan ya. Tadi kan pengajuan. Sekarang klik penilaian. Ya, di penilaian kita akan langsung lari ke bawah di tahunan 2022. Kita akan klik di sini yaitu terkait dengan rencana aksi. Ya, oke. Rencana aksi di sini adalah kita akan mengisi ya rencana aksi dari rencana hasil kerja yang Bapak Ibu lakukan. Jadi misalkan di sini tersusunnya yang pertama adalah tersusunnya perangkat pembelajaran. Saya di sini rencana aksinya apa kira-kira? Bapak Ibu bisa mengetik sendiri ya. Rencana aksinya adalah misalkan menyusun dokumen pembelajaran yang terdiri dari apa saja, misalkan Kaldik, kemudian ATP, mungkin modul ajar, ada capaian pembelajaran. Nah, oke, misalkan ya, kita klik oke. Ya. Oke. Nah, sudah di situ ya. Kemudian di sini yang berikutnya, misalkan ini mau tambahi silahkan menyusun dokumen pembelajaran Kaldik ATP, misalkan lagi di sini ada mau tambahi silahkan ya. Di sini kan nanti modelnya 1, kemudian kalau memang tambah lagi, ini tambah misalnya tambah lagi apa kira-kira rencana aksinya dari itu mencetak perangkat pembelajaran. Oke ya, misalkan seperti ini. Silahkan lakukan terus, Bapak Ibu mau mengisi sampai berapa terserah ya, sesuaikan dengan rencana aksi dari Bapak Ibu sendiri-sendiri. Kemudian saya menginjak yang kedua, mengikuti kegiatan di organisasi ya MGMP. Nah, oke, di sini saya klik. Nah, oke, di sini rencana aksinya apa kira-kira? Mengikuti menghadiri pertemuan rutin MGMP. Oke. Oh, masih ada lagi apa rencana aksinya? Membuat laporan kegiatan ya. Oke, misalkan. Nah, next kita lanjut lagi apa berikutnya? Ya, terlaksananya ya tambah. Ya, di sini apa rencana aksinya? Misalkan di sini terkait dengan anggota PGRI nanti. Aktif mengikuti pertemuan misalkan. Oke, seperti ini ya. Oke, masih ada lagi tidak misalkan wali kelas tambah kegiatannya apa di situ? Membuat mengecek misalkan ya Bapak Ibu apa sih wali kelas? Mengecek jurnal kelas secara berkala misalkan. Berkala. Oke. Wali kelas tugasnya apa saja misalkan. Tambah lagi. Berkoordinasi
koordinasi dengan pengurus kelas. Maaf ini. Berkoordinasi dengan pengurus kelas terkait administrasi kelas misalkan. Oke ya. Masih ada lagi, tambahkan lagi. Begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak terbatas, tergantung dari rencana Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian setelah sampai dengan di sini, kita akan lihat lagi pada akun kepala sekolah ya. Oke, ini kita jangan cetak dulu ya. Ini kita lihat sampai bawah. Oh iya, memang betul. Sekarang kita lihat lagi akun kepala sekolah. Kita refresh lagi. Kemudian kita lihat SKP-nya dari yang bersangkutan, klik penilaian. Ya. Nah, di sini ini apa ya? Nah, salah. Kita back lagi. SKP, kita ke profil SKP dan kita lihat SKP bawahan. Kita lihat pada PNS yang bersangkutan, klik detail. Nah, di sini kita sudah melihat ya, ada apa lagi di sini kira-kira? Belum bisa ya. Kita lihat kembali lagi. Masih di sini. Kita masuk di ini, aksi. Aksi ini apa ya keluarnya tadi? Masih sama tadi ya. Kita coba kembali. Nah, kita klik di sini penilaian. Ya. Penilaian. Penilaian kita lihat ke bawah. Rencana aksi. Oh, tidak bisa, close. Saya klik dulu. Ya, kemudian tadi setelah selesai kita lanjut lagi, masuk lagi di akun kepala sekolah. Kita masuk ke SKP, kemudian kita klik di penilaian. Ya, klik penilaian. Kemudian kita klik pada pemantauan dan evaluasi ya. Ini kan ada pelaksanaan, ada pemantauan. Kita klik pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini di akun kepala sekolah ini kita akan langsung klik yang bawah, tahunan 2022, penilaian bawahan, kita klik. Jadi ini Bapak Kepala akan menilai bawahan siapa ya, kita selaku personal yang membuat ya. Jadi ini Bu Rista. Oke, next kita lanjut. Ya, bawah. Lah, di sini ada feedback ya. Kita mengisi feedback ya. Feedback ini kita lihat, kita klik. Di sini hanya ada jempol atas dan jempol bawah. Bapak Ibu silahkan klik jempol atas semua, klik OK. Semuanya ya, di setiap feedback ini kita klik jempol atas, OK. Ya. Kemudian sama nih sampai selesai dari tadi apa penilaian panjenengan ya, OK. Kemudian ini juga realitas, klik OK. Kemudian untuk yang adaptif kita juga klik OK. Hanya ngasih jempol saja ya. Jadi kita klik jempol lagi, OK. Nah, kemudian ini berarti sudah semuanya ya, sudah terjempol semua. Kita lihat di sampingnya, di sini ada rating hasil kerja. Kita klik ubah. Nah, kita pilih, di sini ada 3 pilihan. Pilihlah sesuai ekspektasi. Ya. Oke. Kemudian yang satu lagi ada 2 ya. Predikat perilaku, kita klik ubah juga. Kita pilih di sini sesuai ekspektasi, itu aja. Oke. Ya, oke, berarti ini sudah selesai sampai di sini ya. Apa yang berikutnya akan kita lakukan?
Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah selesai di akun kepala sekolah. Sekarang kembali kepada akun dari PNS yang bersangkutan. Ya, kita kembali lagi ke SKP, kemudian kita klik penilaian. Ya, sama dengan tadi. Ya, untuk mudah saya back aja dulu. Ya, jadi di sini kan ini SKP, penilaian SKP ya. Kita klik tadi. Sekarang kita langsung pada pelaksanaan kinerja, kita bukti dukung ya, dan lihat hasil. Nah, di sini bukti dukung, di sini kan ada bukti dukung tambah. Kemarin diinfokan kita harus mengisi link ya untuk bukti dukungnya. Jadi kita bikin drive dan lain-lain ya. Tapi untuk kali ini kita lewatkan saja. Untuk bukti dukung kita tidak perlu lakukan apapun, aksi apapun, kita lewati saja. Kita langsung ke realisasi ya. Realisasi kita sesuaikan dengan rencana kinerja kita apa. Oh, di situ tersusunnya perangkat pembelajaran. Realisasinya di sini apa? Oh, realisasinya berapa dokumen. Misalkan jenengan satu dokumen ya, ya ketik satu ya. Apa di sini adalah perangkat pembelajaran bahasa Inggris. Nah, klik OK. Misalkan kelas ya silahkan dimasukkan kelasnya ya. Jenengan ngajar lebih dari satu kelas kan berarti lebih dari satu perangkat. Misalkan jenengan ngajar 2 kelas, kelas 10 dan kelas 11, ya silahkan dibuat 1 atau 2 karena 2 kelas ya. Perangkat pembelajaran bahasa Inggris kelas 10, perangkat pembelajaran bahasa Inggris kelas 12, misalkan seperti itu. Kita klik OK. Ya. Kemudian kita lakukan semuanya sampai bawah ya. Di sini ya kita terkait dengan yang berikutnya lagi ya. Nah, sudah di sini kita klik lagi sama realisasinya apa? 1. Cetak perangkat. Close. Oke ya. Nah, buktinya apa? Realisasinya adalah 1. Perangkat selesai tepat waktu. Misalkan klik OK. Nah, lakukan semuanya sampai dengan selesai ya. Jadi seperti ini, kita klik tambah, misalkan jurnal realisasinya 1. Ban tadi saya close dulu. Akhirnya di sini sunting 1 jurnal kelas. Oke. Sunting di sini kira-kira apa lagi? 1 administrasi kelas. Oke. Ya. Kemudian di sini apalagi anggota PGRI misalkan 1 kartu anggota. Udah gitu aja. Oke. Kemudian di sini 1 undangan kegiatan. Oke. Waktu pelaksanaan ya 1. Laporan kegiatan selesai tepat waktu. Oke. Lakukan lagi berikutnya
ya sama. Nah, misalkan di sini adalah 1. Kartu anggota MGMP. Oke. Kemudian 1 itu kita klik aja undangan kegiatan dan presensi, misalkan kehadiran. Oke. Kemudian waktunya 1 penyusunan laporan Oke ya. Kali ini sudah selesai ya, kita sudah isi. Oke ya. Bapak Ibu, begitu kita sudah selesai mengisi tadi ya, sudah memberikan feedback dari kepala sekolah ya, kemudian kita sudah mengisi bukti realisasinya. Sekarang kita bisa klik cetak di sini ya. Menu cetak ini kita klik, kemudian masukkan tanggalnya adalah 31 Desember ya 2022. Klik OK. Klik OK, sehingga nanti akan muncul file PDF ya. Ini nanti akan kita cetak untuk kita tanda tangani ya. Oke. Sekarang di sini kita klik, kita download saja biar untuk tersimpan ya. Berarti kita klik 3 evaluasi kinerja Wista. Oke sih ya. Oke, kita close di sini. Oke Bapak Ibu, lanjut kembali. Sekarang kita akan mengisi lampiran ya untuk pegawai. Jadi kita masuk kembali ke akun dari PNS yang bersangkutan ya. Nah, sekarang kita klik di detail SKP. Nah, detail SKP di sini kita scroll sampai bawah ya. Iya, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada lampiran. Kita isi di sini satu persatu ya. Dukungan sumber daya. Apa dukungan sumber dayanya? Nah, jenengan membuat SKP ini butuh apa saja? Misalkan dukungan sumber daya adalah personal komputer. Kita enter saja biar ke bawah, tidak usah pakai koma ya. Kemudian butuh printer, butuh jaringan. Saya klik lagi ya, personal komputer. Bok sih ngilang wecah. Kenapa ini seperti ini terus? PC ya. Kemudian printer, ini PC atau laptop ya, misalkan printer. Kemudian jaringan internet ya. Oke. Nah, kemudian skema pertanggungjawaban kita isi apa di situ? Saya contohkan saja milik saya. Contohnya adalah sebentar, file ini apa saja, berarti outputnya jenengan di situ apa saja. Oh, perangkat pembelajaran misalkan ya, karena kan tadi nyusun perangkat dan lain-lain ya. Apalagi di situ ada laporan kegiatan MGMP, kemudian mungkin jurnal kelas
yang sudah terisi. Panjang wali kelas misalkan, apalagi misalkan daftar buku monitoring siswa anggota kelas misalkan jenengan ada di sini ya, klik OK. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsekuensi. Nah, kira-kira jika dari pilihan ini tidak sesuai dengan ekspektasi, apa yang perlu Anda lakukan? Misalkan, oh berarti saya perlu belajar lagi, perlu belajar kembali misalkan ya. Oke. Nah, berarti kita sudah terisi. Nah, sampai di sini berarti proses pengisian SKP kita sudah selesai, sehingga kita akan lakukan cetak. Nah, cetak di sini, ini tanggalnya berapa? Di sini adalah tanggalnya untuk targetnya adalah 3 Januari ya. 3 Januari. Klik OK. Iya. Jadi SKP-nya adalah 3 Januari. Ini sudah ada lampirannya. Nah, sudah masuk ya. Nah, kita unduh, tinggal kita cetak atau jenengan save untuk data, karena biasanya panjenengan harus punya data pribadi di samping yang dicetak adalah untuk diajukan kepada kepala sekolah. Ini adalah SKP Bu Rista. Misalkan OK. Save. Ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat meskipun masih jauh dari sempurna dan mungkin masih belepotan atau masih kurang rapi. Tetap semangat. Jangan lupa targetnya adalah panjenengan harus menginput sebelum tanggal 31 ya, karena 31 adalah batas akhir. Nah, kalau Bapak Ibu itu mengisi sampai dengan batas akhir, nanti Bapak Kepala Sekolah tidak bisa diajukan. Jadi kesimpulannya, silahkan diinput maksimal tanggal 29 ya. Ini kan hari 27, besok 28, jadi Bapak Ibu masih punya waktu 2 hari ya. Usahakan 29 sudah selesai, sehingga nanti untuk tanggal 30 saya sudah bisa mengajukan akun PLT-nya untuk dicetak dan diajukan ke cabang dinas. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada sesi berbagi berikutnya. Salam sehat.